4 ini di Soneta Record akan diadakan pelantikan PWILS se-Jabodetabek. Dalam berita fakta kini, ini diinformasikan rencana deklarasi kelompok yang menamakan dirinya PWILS yang digagas oleh Imad bin Sarman dan rekan-rekannya memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan ormas Islam di Depok. Kebetulan saat ini saya berada di Depok ya, tidak ada gejolak apa-apa, biasa-biasa saja. Disebut ormas Islam di Depok, tapi di sini NU juga nggak ada, Muhammadiyah juga nggak ada, ormas-ormas yang lain juga nggak ada, yang disebut ormas-ormas mereka saja kan. Dari sini sudah menunjukkan pola penulisannya ada upaya penggiringan pada satu titik yang subjektif dan, mohon maaf, ada upaya untuk memutarbalikkan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, belum selesai terngiang di benda ini akan peristiwa yang terjadi di Petarukan, Pekalongan, Jawa Tengah, di mana sesama anak bangsa terjadi gesekan hingga akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan dan sebagainya. Ar9 mendapatkan kiriman link berita dari Fakta Kini ya, link berita Fakta Kini yang dikirimkan sahabat, ditayangkan 23 Juli. Jadi kalau 23 itu sama harinya dengan peristiwa yang terjadi di Petarukan, Jawa Tengah atau Pemalang. Nanti akan kami bacakan, saudara-saudaraku sekalian. Dalam hal ini, saya tidak bosan-bosan mengajak kita semua untuk introspeksi diri, melihat diri kita ini siapa, dalam pergerakan sebaiknya bagaimana. Itulah yang bisa kami lakukan untuk sementara ini. Jadi bukan keberpihakan sana-sini, keberpihakan kami adalah lebih kepada menjaga marwah leluhur, budaya luhur para leluhur. Nah, apa berita dari Fakta Kini? Fakta Kini ini, sepengetahuan saya, adalah link berita yang berada di naungan FPI ya. Sebagaimana 2 edisi yang lalu, kalau tidak salah ya, kami tayangkan video shot di Ar9 berkenaan dengan pengumuman Bang Haji Oma Irama bahwa di Soneta Studio atau Soneta Record di kawasan Depok, Jawa Barat, itu akan digelar pelantikan PWILS. PWILS se-Jabodetabek. Insya Allah mulai jam 9 pagi sampai selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sementara dalam berita Fakta Kini ini diinformasikan, saya akan bacakan saja Rabu 23 Juli 2025. Faktakini.info Jakarta, rencana deklarasi kelompok yang menamakan dirinya PWILS yang digagas oleh Imad bin Sarman dan rekan-rekannya memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan ormas lain dan ormas Islam di Depok. Acara tersebut rencananya akan digelar di kawasan Soneta Group milik Roma Irama, namun dianggap menimbulkan keresahan serta mencederai marwah para ulama dan habaib. Para ulama dan tokoh menilai deklarasi ini bukan hanya tidak berdasar secara konstitusional, tetapi juga berpotensi memecah belah ukhuwah Islamiyah. Dalam rapat tertutup yang digelar malam sebelumnya, sejumlah ormas seperti Front Persaudaraan Islam atau FPI, Persada 212, dan pejabat menyatakan penolakan tegas terhadap deklarasi tersebut. Kami tidak akan tinggal diam saat para ulama dan habib difitnah dan dilecehkan. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menjaga kehormatan Islam dan para pewaris Nabi, tegas salah satu tokoh yang hadir dalam rapat Selasa 22/7/2025. Jadi rapatnya Selasa, ditayangkan hari Rabunya ya. Rapat tertutup. Imad bin Sarman, dari bahasanya ini tendensius sekali, tapi kita simak dulu ya. Imad bin Sarman beserta kelompoknya adalah
pihak yang ingin memaksakan pengakuan nasab sebagai keturunan Wali Songo dan Rasulullah SAW, serta iri pada kemudian nasab habaib, sehingga gencar menyebarkan narasi yang merendahkan kedudukan para habaib. Hal ini sangat berbahaya karena bisa merusak keharmonisan antar umat dan menodai perjuangan dakwah Islam. Dalam pernyataan sikap yang beredar luas, para tokoh dan ormas Islam menyuruhkan kepada umat untuk bersatu menggagalkan acara tersebut secara konstitusional dan bermartabat. Kami mengajak seluruh habaib, ulama, kiai, tuan guru, dan aktivis umat untuk tetap waspada dan menjaga kemurnian perjuangan Islam. Jangan beri ruang bagi kelompok yang mencoba mencemari nama besar para alim ulama. Demikian isi seruan resmi tersebut. Rencana pelaksanaan acara di lokasi yang memiliki nilai historis dalam dunia dakwah melalui musik, yakni Sonita Group, turut dipertanyakan. Masyarakat menyayangkan jika yang dikenal sebagai simbol moralitas itu digunakan untuk agenda yang ditolak luas oleh umat. Bahkan demi untuk mencari pengikut, panitia mengiming-imingi makan gratis supaya acara PBI LS dihadiri massa. Masa iya sih ada iming-iming makan gratis? Hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara maupun pengelola lokasi. Ya, sampai wawancara belum. Namun penolakan terus menguat dan seruan aksi damai dalam menggagalkan deklarasi dipastikan akan terus bergema di tengah masyarakat Depok dan sekitarnya. Kebetulan saat ini saya berada di Depok ya. Kebetulan saat video ini saya buat di daerah Depok, di suatu tempat. Ya, namanya masih wilayah Depok, tentu masih satu daerah dengan Sonita Group itu, tapi bukan di Sonita. Saya masih agak ke kanan lah ya. Tidak ada gejolak apa-apa, biasa-biasa saja. Malah sebagian kawan-kawan kami itu menanyakan persoalan yang pemalang. Berita ini mungkin kalau tidak saya baca tidak banyak orang tahu juga. Dan ya, bagi Anda yang biasa membaca berita, apalagi bagi kaum jurnalis, sudah bisa menilai bagaimana pola penulisan dari berita ini ya. Kebetulan saya pernah jadi wartawan juga, bos. Jadi ya dikit banyak paham lah ya. Jadi berita fakta kini ini memang cenderung tendensius, tapi itu hal lain. Namun apabila kita cermati di sini, tampak informasi ini ya diada-adakan, rapat tertutup, terus mengatasnamakan umat Islam. Ya, kalau kita berbicara secara jurnalistik, mengatasnamakan ormas dan umat Islam warga Depok pula, itu kan mestinya ada perwakilan dari, jadi ngajarin saya ya, ngajarin fakta kini, mesti ada siapa nama tokoh dari ormas Islam yang meminta untuk tidak digelar itu. Yang keberatan siapa namanya? Ormas mana saja, harus jelas. Lihat dong, kalau nulis berita tuh lihat berita-berita nasional gitu ya. Jadi jelas siapa tokohnya, dari ormas apa, berapa ormas, kalau mewakili ormas apa saja. Kemudian yang kedua, kalau ada masyarakat siapa yang dimaksud, sebagai apa jabatannya dalam lingkungan masyarakat, warga biasa, ketua RT atau apa. Kemudian dari sini tentu kita bisa melihat bahwa ini seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa di antara mereka, ini mohon maaf sekali, kita objektif ya. Secara objektif dari bahasa pemberitaan tadi itu sudah tendensius, sudah subjektif. Secara objektif saya menilainya pemberitaan tadi itu subjektif. Intinya saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Ya, kalau boleh saya menyarankan sebagai anak bangsa, sebagai rakyat jelata, saya mohon kepada panjenengan semua, baik itu PWI ataupun FPI atau apapun namanya di kita, kalau kita masih merasa sebagai warga Indonesia, apalagi sama-sama muslim, bagaimana kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya. Kemudian kalau kembali lagi kepada konsep jurnalistik tadi ya, pola penulisan tadi. Jadi disebut ormas Islam di Depok, tapi di sini NU juga nggak ada, Muhammadiyah juga nggak ada, ormas-ormas yang lain juga nggak ada. Yang disebut ormas-ormas mereka saja kan? Apakah ormas-ormas mereka ini mewakili semua ormas yang ada di Depok? Tentu kan tidak seperti itu. Dari sini sudah menunjukkan pola penulisannya, ada upaya penggiringan pada satu titik yang subjektif dan, mohon maaf, ada upaya untuk memutarbalikkan fakta. Dan dengan ini, saudara-saudaraku sekalian,
Kalau dalam penulisan atau dalam penyampaian ceramah, siapapun kita menekankan pada persatuan, benar-benar tegakkanlah sesuai dengan pernyataan dan perbuatan. Tidak hanya sekedar jargon, siapapun kita. FPI, PWI, ya apalagi PWI ya. Seringkali saya katakan membawa-bawa nama Wali Songo itu benar-benar menurut hemat saya harus sesuai atau sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo. Gerakan dakwah Islamiyah yang dipelopori menurut Kiai Agus, Wali Songo itu dipelopori oleh Sunan Ampel, sebelumnya disebut Pra Wali Songo. Kemudian juga dalam konteks kesejarahan sebagaimana ditulis dalam media tadi. Kemudian juga bagi siapapun Anda, apabila mengatakan ingin memurnikan ajaran Islam, menjaga kemurnian dan marwah Islam, itu juga diantaranya adalah memurnikan sejarah. Setidaknya kita kaji sejarah-sejarah itu sesuai dengan data yang ada. Bukan seperti yang selama ini disampaikan diantaranya oleh Pak Rizik sendiri, imam besar Anda. Itu apa yang disampaikan berkenaan dengan sejarah. Dan apabila berbicara provokasi, jelas-jelaslah, gak usah banyak dibahas. Ya, udah sangat jelas kenapa hal ini juga tidak disitir oleh media tadi. Kemudian juga kalau dikait-kaitkan dengan pernasaban, seperti ditulis tadi, itu adalah ranahnya kajian. Silahkan selesaikan secara kajian. Sampai hari ini nyatanya belum kan. Nah, kiranya tak perlu panjang lebar, saudara-saudara sekalian, bagaimana menyikapi pernyataan yang dimuat di media tadi ya. Entah apa dan bagaimananya nanti kan ini belum terjadi, tapi antisipasi agar semua berjalan dengan baik, tiada gesekan, menurut hemat saya adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Entah dengan cara apa, saya yakin saudara-saudara di PWILS sudah sangat memahami hal itu. Intinya, mari kita tetap sama-sama kembali kepada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Saya ulang-ulang, tanyakan pada dirimu siapa? Tanya pada diri, ini siapa? Bangsa Indonesia. Itu kata Bimbo tahun 80-an. Kalimat yang sangat sederhana, tapi tancapkan dalam hati untuk melihat Indonesia hari ini dan ke depan lebih baik. Mohon maaf, tiada maksud menggurui, dan maaf pula jikalau ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.